Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini belajar bersama dalam kegiatan IAC Webinar Series yang ke-6 yang kali ini mengangkat tema tentang Isra Mi'raj, konsep 7 langit dalam astronomi klasik. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang terang benderang Adilul Islam wal Iman. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Renat Muhammad Iqbal Arifianto MSc, dosen kami di Astronomi IPB, yang telah bersedia menjadi pemateri kita pada webinar kali ini. Selamat siang Pak Iqbal. Selanjutnya, terima kasih juga kepada seluruh peserta atas antusiasmenya. Terakhir saya cek pendaftaran itu sudah lebih dari 250 gitu ya, jadi sangat luar biasa gitu ketertarikan masyarakat terhadap astronomi Islam. Harapannya dari webinar ini kita dapat banyak ilmu, wawasan, dan manfaat gitu ya, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sedikit saya memperkenalkan IAC Indonesian Islamic Astronomy Club. Ini adalah komunitas tingkat nasional gitu yang sekarang kepengurusannya sudah tersebar di 9 provinsi. Dan spesial pada webinar kali ini kita juga sekaligus open recruitment anggota nanti di akhir acara. Jadi bagi teman-teman harap mengikuti serangkaian acara hingga akhir gitu ya, karena nanti ada penjelasan lagi tentang open recruitment anggota. Dan saya selaku perwakilan dari panitia sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Semoga teman-teman berkenan dengan webinar ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Wadinda Faradila. Nah, sedikit memaparkan kembali ya mengenai apa yang sudah juga diaturkan oleh Ibu Wadinda Faradila mengenai kita IAC sedang melakukan open recruitment untuk anggota IAC yakni Indonesian Astronomy Club. Sedikit penjelasan tadi itu merupakan awal dari pengenalan IAC. Di akhir akan disampaikan mengenai pembukaan pendaftaran anggota IAC yang kebetulan juga diselenggarakan berbarengan dengan kegiatan kali ini. Baik, mungkin cukup sekian mengenai acara pembukaan. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni webinar series yang ke-6 yang diselenggarakan oleh Indonesian Islamic Astronomy Club atau IAC yang berbarengan dengan kegiatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj, dan kita mengambil tema konsep 7 langit dalam astronomi klasik. Baik, sebelum saya bacakan kurikulum vitae beserta penyampaian materi, sedikit saya refleksikan ulang mengenai bagaimana peristiwa Isra Mi'raj yang telah kita ketahui secara bersama. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad di tahun kesedihan, dikarenakan di tahun tersebut Abu Thalib dan istri Nabi Muhammad yakni Siti Khadijah meninggalkan Nabi Muhammad. Kemudian dari sedihnya Nabi Muhammad tersebut Allah menghaturkan ya kebahagiaan berupa ibadah yang kemudian dihaturkan melalui peristiwa Isra Mi'raj. Seperti yang kita ketahui, peristiwa tersebut dibagi menjadi dua peristiwa besar ya, yakni Isra dan Mi'raj. Isra yakni perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'rajnya adalah Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha melalui 7 langit, yang mana di setiap 7 langit itu terdapat nabi-nabi sebelumnya yang juga menyambut Nabi Muhammad serta menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad di setiap langitnya. Nah, kemudian di Sidratul Muntaha Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah bagi Nabi Muhammad dan kaumnya untuk melaksanakan ibadah sholat yang awalnya sebanyak 50 kali dalam sehari. Lalu Nabi Muhammad kemudian turun
ke bumi melalui langit-langit tersebut, tetapi diberikan rekomendasi oleh Nabi Musa berdasarkan pengalamannya pada kaumnya, yakni bahwasanya 50 kali ibadah dalam sehari itu akan susah dilaksanakan oleh kaum Nabi Muhammad nanti wa ta'ala untuk meminta pengurangan jumlah ibadahnya. Lalu kembali dan dikurangi 5 kali setiap permohonannya sehingga mencapai titik akhir 5 waktu sholat. Ini tadi sedikit kita pahami bahwasannya peristiwa Mi'raj ini merupakan peristiwa perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, hal ini sangat luar biasa sekali ya, karena Islam melalui peristiwa Isra Mi'raj ini memaparkan kepada kita bahwasannya ada 7 lapisan langit yang dijelaskan, dan hal itu ternyata serupa dengan apa yang dipelajari umat manusia melalui ilmu astronomi seperti itu. Dari ilmuwan-ilmuwan yang telah menganalisa dan mempelajari bagaimana sih alam semesta ini. Juga didapatkan bahwasanya ada 7 lapis langit. Nah, dari tema itu kita di Indonesia Islamic Astronomy Club mengangkat tema konsep 7 langit dalam astronomi klasik. Nah, dalam astronomi klasik ini bagaimana menjelaskan mengenai konsep 7 langit itu tadi. Nah, baik, mungkin itu saja refleksinya. Sedikit saya paparkan kurikulum vitae kepada teman-teman. Saya mohon izin Pak Iqbal untuk menyampaikan kurikulum vitae-nya. Di sini akan saya bacakan. Jadi mohon disimak bagi teman-teman yang ingin mencatat atau ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pengalaman hidup dari Bapak Muhammad Iqbal Arifianto. Baik, dengan nama lengkap Dr. Net, mohon maaf Bapak, saya ulangi. Dengan nama lengkap Bapak Dokter aja, nggak perlu pakai yang panjangnya. Dr. Ya nama aja, nama cukup. Baik Bapak, Dr. Muhammad Iqbal Arifianto MSc, beliau lahir di Jakarta 19 Mei 1974, subhanallah, masya Allah sekali. Nah, insya Allah semoga insya Allah Bapak akan memasuki umur yang setengah abad ya Pak ya di tahun depan. Kemudian dari pengalaman belajar beliau, yakni SD dan SMP itu dijalani di Banten dan di Bandung. Nah, setelah memasuki umur beliau yang menempuh S1, beliau dari S1-nya sampai sekarang itu selalu fokus di dunia keuangan. Yakni dengan S1 di ITB, Prodi Astronomi di Institut Teknologi Bandung dengan tahun lulus 1998, dan melanjutkan S2 dan S3 di University of Heidelberg di Jerman hingga selesai di tahun 2005. Kemudian dari pengalaman belajar beliau juga kegiatan beliau yang mengajar, terdapat keahlian-keahlian yang dapat kita bisa baca bersama ya. Ada 4 keahlian yang beliau tekuni selama selama ini. Lalu ada pengalaman riset 5 tahun terakhir, bisa dikebawahkan Mas. Apabila dibacakan satu-satu ini cukup memakan waktu ya, karena memang beliau ini merupakan salah satu dosen astronomi yang sangat luar biasa. Lalu di akhir ada karya beliau berupa buku. Nah, ini bisa dijadikan acuan bagi teman-teman yang melaksanakan atau yang sedang belajar untuk Olimpiade. Dengan organisasinya beliau adalah Tim Pembina Olimpiade Astronomi Indonesia sebagai ketua dari tahun 2013 sampai 16, serta Tim Leader Indonesia untuk IOAA. Ini kalau nggak salah Olimpiade Internasionalnya gitu Bapak, untuk astronomi dari tahun 2008 sampai tahun 2021. Baik, mungkin itu saja mengenai kurikulum vitae beliau. Lalu selanjutnya untuk pemaparan materi, yakni konsep 7 langit dalam astronomi klasik, kepada Bapak Muhammad Iqbal Arifianto, kami persilahkan Bapak. Monggo Bapak. Ya, terima kasih banyak udah perkenalannya buat tim panitia juga Ibu Adinda.
Faradila. Ya, terima kasih telah mengundang dalam acara yang ya alhamdulillah dalam kita di bulan bulan mulia ya. Ada bulan Rajab, nanti ada Sya'ban, udah masuk Sya'ban ya sekarang ya. Lalu nanti Ramadan seperti itu. Ya, di sini saya memberikan judul ya konsep 7 langit dalam astronomi klasik. Kenapa waktu itu permintaannya dalam sains saya tidak begitu ini ya nanti bercerita tentang perjalanan Rasulullah ke langit ketujuh dengan sudut pandang sains yang terbatas saat ini. Saya merasa bukan saya tidak suka sains, tidak ini sains ini ya, tapi kita bisa belajar dalam sains, tapi juga ada batasan-batasan sains dalam menjelaskan aspek-aspek yang tinggi ya dari kitab suci, ada apalagi ada Rasulullah SAW. Oke, saya izin share screen ya. Sebentar. Mana tadi? Oke, ini. Udah kelihatan ya? Oke, ya. Sudah terlihat, Bapak. Ya, kasih. Ya, ini tentang konsep 7 langit dalam astronomi klasik. Kenapa saya batasi astronomi klasik? Karena saya ingin bercerita bahwa nanti dalam Islam, dalam pengalaman Rasulullah SAW Mi'raj ke langit ke-7, juga di Al-Quran banyak tertulis ya dalam Al-Quran langit yang jumlahnya 7. Ada beda-beda pemaknaan, ada beberapa ulama tafsir kenapa 7, ada yang bilang sebenarnya langitnya banyak, 7 hanya simbol gitu, tapi kalau saya yakinnya di Al-Quran bilangnya 7 angkanya 7 gitu ya. Ada jumlah angka itu bukan 7 banyak, 1000 banyak dan itu, tapi 7 tertentu. Nah, ternyata apa yang tingkatan langit yang Rasulullah alami, langit 1, 2 sampai 3 itu tidak bukan hal yang baru pada zaman itu gitu. Jadi ribuan tahun yang lalu sebelumnya Rasulullah, bangsa Babilonia, jadi peradaban-peradaban awal setidaknya yang kita ketahui ya, itu sudah mengenal 7 langit, konsep 7 langit di situ dengan objek-objeknya gitu. Jadi ketika Rasul bercerita tentang ada 7 langit, Al-Quran bercerita tentang 7 langit, masyarakat sana tidak menolak gitu bahwa itu suatu hal yang baru, tapi mereka sudah mengenal dari pengetahuan, apalagi di sana ada bangsa Yahudi yang juga mengenal tentang konsep 7 langit seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Sini saya awali dengan Al-Quran surat Al-Mulk 3 dan 4 di sini. Saya bacakan artinya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-sekali tidak dapat melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya pandangan penglihatanmu akan kembali padamu dengan tidak menemukan suatu cacat dan tentu dalam keadaan payah. Gitu. Iya, oke. Sini kita lihat ya, ini saya dapat dari internet beberapa skema tentang tadi sudah disampaikan tentang Nabi Ibrahim, tentang para nabi ya. Di sini yang tentang Rasulullah ketika Mi'raj bertemu dengan para nabi. Di sini yang langit ke-1 Nabi Adam, Isa dan Yahya. Kemudian Nabi Yusuf di langit ke-3, ke-4 ada Nabi Idris, Harun, di langit ke-5 Nabi Musa, langit ke-6 dan 7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, suara saya kedengaran ya? Terdengar, Bapak. Ya, oke. Ya.
Ya, nah kenapa langitnya 7 gitu ya? Pada zaman itu, pada tahun sekitar 600-an Rasulullah ini mungkin sekitar 500, antara akhir 500 dan awal 600 Masehi. Di sana tentang konsep itu harusnya sudah dipahami oleh masyarakat di Mekah, di Madinah dan sekitarnya gitu tentang konsep 7 langit ini. Nah, mungkin di kita yang agak mungkin agak lupa ya. Ini saya balik lagi ke astronominya nih. Ini ada kalender langit. Kita mengetahui tentang ada definisi hari ya. Ini waktu yang diperlukan untuk 1 kali putaran rotasi bumi. Ini astronomi dasar, anak-anak sekolah udah tahu tentang konsep tahun, tentang waktu yang diperlukan bumi untuk mengorbit matahari, lalu tentang bulan, waktu yang diperlukan bulan mengorbit bumi. Nah, kita punya definisi minggu di sini. Kira-kira apa definisi minggu? Secara astronomis, ada nggak? Ada yang bisa jawab? Astronomis. Ya, apa mengelilingi apa dalam waktu 7 hari? Fase bulan. Fase bulan. Apa fase bulan? Fase bulan dalam 7 hari apa? Apa yang terjadi? Fase kuarter awal. Kuarter, oke. Fase kuarter berarti penanggalan ini ya, Hijriyah ya. Dengan Hijriyah berarti 1 bulan ada berapa hari? 28. Kalau kalender Islam berapa hari? 29. Antara 29 atau 30. Kelipatannya nggak tepat kan? Kenapa kelebihan 2 hari? Kayak ada lagi yang bisa menjawab kira-kira apa mengelilingi apa atau objek apa dalam waktu 7 hari? Karena ada 7 objek langit yang beda dari bintang yang bisa dilihat pakai mata telanjang. Oke, betul. Ya, tapi berarti bukan astronomis ya, itu cuma melihat. Berarti tidak ada satuan yang ini kan? Tidak ada satuan yang definisi tadi, rotasi bumi, revolusi gitu ya di sini. Bisa nggak saya membuat 1 minggu 5 hari? Bisa. Sepertinya Bisa, bisa, kan? Bapak. Kalender Jawa kan 1 Kalender Jawa, pekannya betul. 5 hari. Betul, kalender Jawa 5 hari, ada kalender pasaran kan ya. Iya, Bapak. Nah, itu. Berarti kenapa kita milihnya 7? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 6? Biar hari Seninnya tidak ada. Kan biasanya I don't like Monday kan ya. Situ ya. Jadi setelah Minggu hari Selasa gitu. Gimana? Jadi konsep 7 ini yang kita bawa 1 minggu ini di bawah dari tadi betul ada adalah tadi objek tata surya yang dilihat dengan mata telanjang di tata surya ya, bukan bintang gitu ya. Pertama ada matahari, ada bulan, ada Mars, ada Merkuri, ada Jupiter, ada Venus, ada Saturnus di sini. Yang kalau kita dikaitkan ada 7 objek, ada Sunday, ada Monday, ada Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, dan Saturday. Jadi hari ini adalah apa tuh? 7 hari ini ya, penambangan hari Minggu, hari Sunday, hari Ahad. Betul ya? Hari Senin Monday, hari bulan gitu ya. Dia ada makna. Bahasa Perancis mungkin ada yang bisa bahasa Perancis. Nah, ini menggambarkan hari-hari objek-objek langit kalau dalam bahasa Perancis hari ini. Tapi dalam satuan di yang Arab, dalam bahasa Arab, kalender Arab diganti. Tidak hanya ini, tapi dalam angka ya, kecuali hari Jumat ya, di situ. Hari Ahad, hari pertama di sini. Nah, kenapa dibuatnya gini, 7 hari dalam seminggu?
Nah, ini dalam simbol nanti ada kaitan dengan tadi 7 hari, 7 objek langit. Di sini, ini bulan. Yang ini sini kelihatan ya. Saya pakai laser pointer. Ada bulan, ada ini apa nih? Ada yang tahu simbolnya? Ini Merkurius, ini Venus, ini matahari, ini Mars. Ini berlawanan nih. Ini Venus, Mars kan katanya laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus gitu kan ya. Jadi ada simbol tengah-tengahnya yang menyatu, ini matahari nih pisah. Lalu ada Jupiter, ada Saturnus. Jadi kalau hari pertama hari apa? Pertama hari Minggu kan, hari Ahad. Kemudian hari Senin, hari bulan tadi ya, Monday. Terus Tuesday, hari Mars. Wednesday, hari Merkuri. Lalu apa? Thursday, harinya Thor, si yang megang palu itu. Hari Kamis, lalu Friday, Freya ini harinya Venus, Saturday, dan balik lagi ke hari Ahad. Nah, konsep ini dibawa dari dulu. Walaupun nama-nama harinya ini nama-nama dewa orang Skandinavia, karena dari bahasa Inggris ya. Di sini kan ya. Tapi dibawa dari tadi nama-nama dewa. Mungkin dalam Romawi dewanya beda. Nanti ada dewa apa Romawi itu yang paling kuatnya apa? Kalau Zeus Yunani di situ. Jupiter. Nah, Jupiter yang paling kuat. Tapi kalau Yunani Zeus, ada penamaannya seperti itu. Nah, dari 7 simbol planet yang kelihatan dengan mata ini, sebenarnya tersusunnya ini adalah dari bulan sampai ke Saturnus adalah berdasarkan periode. Kan kalau belajar di astronomi ada periode ya, 1 bulan kita dalam sekitar 29-30 hari di sini. Nah, sebenarnya nanti ada Merkurius, dia tampak dekat dengan matahari, muncul tuh relatif lebih dekat, saya lupa berapa harinya. Kemudian ada Venus, kemudian matahari, 1 tahun siklusnya. Baru kemudian Mars. Nah, ini yang di konsep, nanti ada konsep geosentris yang nanti dianut. Buminya mana? Bumi di tengah ya. Kita buminya kan pengamatnya dari bumi. Kita pengamatnya dari bumi, kita sebagai pengamat. Nah, satu hal yang menarik, kalau dari 7 ini, tengah-tengahnya mana? Angka berapa dari 7? Angka tengahnya berapa? 4, Bapak. 4. 4 simbolnya apa? Lihat dari planet-planet nih. Thor, Bapak. Objek langitnya? Jupiter. Objek langit yang paling tengah yang atas. Yang ini. Ya kan 1, ini sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di sini. Jadi tengahnya matahari. Kadang ada istilah matahari itu simbol kolbnya alam semesta gitu katanya, kolbnya. Jadi tetap dia sebagai pusat. Jadi walaupun orang dulu menganggap, nanti kita cerita ada geosentris, bumi sebagai pusat, sebagai pengamat. Toh di astronomi juga ada menggunakan koordinat, tata koordinat horizon, ekliptika, ekuator gitu kan, bumi sebagai pusat ya. Sah-sah saja, nggak masalah. Bukan pusat alam semesta gitu, tapi pusat sebagai ini. Nanti dikaitkan kenapa pusat sebagai alam semesta yang besar, karena kita sebagai pengamat. Ada posisi manusia yang sebagai pengamat di bumi yang kecil ini gitu ya, seperti itu. Di atas kita ada planet-planet dan ada bintang yang banyak sekali. Jadi dari konsep ini ya yang kita buat. Nah, kalau mundur lagi ini saya memakai slide-nya Haza nih, Hazana. Slide tugas akhir sini. Jadi kalau misalnya sejarah mundur lagi ke peradaban yang awal, itu sekitar peradaban Mesopotamia sebagai yang berapa ribu tahun yang lalu, sebenarnya mungkin lebih tua lagi, tapi kita melihat data-datanya dari sekitar tahun 1900 sampai 700 sebelum Masehi ya. Sumeria, Babilonia kuno. Mereka yang merintis
pengamatan matahari, bulan, dan planet-planet 12 zodiak di sini. Ada penamaan seminggu 7. Ada pemilihan objek langit yang tadi ya, matahari, bulan. Mereka juga memprediksi gerhana dalam ada siklus Saros di sini. Walaupun Sarosnya menyusul, tapi pengetahuannya adalah setelah diketahui oleh bangsa Mesopotamia. Mereka adalah Mesopotamia itu adalah negeri yang bangsa yang berada di antara 2 sungai. Sini Sungai Tigris dan Sungai Efrat di sini. Nah, ini tadi daerah bulan sabit istilahnya di sini. Ini peradaban pertama ini kalau di cerita Nabi pada di sini. Nabi Ibrahim di daerah Ur, di daerah sini, Mesopotamia, Babilonia, dan banyak para nabi kemudian di daerah Arabia. Mesir juga masuk ya, nanti ada Nabi Yusuf, Nabi Musa dari sini terus pindah ke arah sini. Ini banyak cerita yang peradaban-peradaban besar di sini. Bangsa-bangsa besar, bangsa Babylon, Assyria, Mesopotamia, terus apa lagi? Persia di sini gitu. Itu jadi peradaban besar manusia, jadi bagaimana mereka membangun bangunan yang besar tanpa pengetahuan sainsnya atau astronomi yang kuat seperti itu. Jadi astronomi di Mesopotamia itu sudah sekitar 6.000 tahun yang lalu mereka membangun tempat peribadatan gitu ya, zigurat itu yang bertingkat 7 yang mewakili objek-objek tadi ya, matahari, bulan, Merkurius dan seterusnya. Lalu ada jadi 7 hari dalam seminggu itu digunakan dari zaman Mesopotamia dulu di sini. Mereka menentukan gerak bintang, menentukan kapan musim panen, musim hujan gitu ya. Mereka membagi satu lingkaran 360 derajat. Nah, kalender mereka juga 1 tahun 360 hari. Ya plus minus ada 5 hari ya, tapi mereka menganggap si matahari bergerak 1 derajat selama 1 hari gitu ya, gitu. 60 menit dibagi 60 menit, 60 detik yang kita pakai sampai sekarang di sini. Nah, ini ziguratnya nih ada 7 tingkat di sana sampai ke atas gitu ya. Saya nggak tahu apakah Menara Babel juga bentuknya seperti ini yang dalam kisah. Ya kemudian kita sana ada pengetahuan astronomi dari zaman Babylon tadi itu diwariskan oleh orang-orang Yunani yang suka menuliskan. Sebenarnya orang Babylon juga menuliskan, bangsa Mesir kuno gitu ya. Semua ilmu itu diwariskan dari masing-masing kebudayaan terus turun temurun. Kemudian baru kita dengan detail mengetahui dari para sarjana dari Yunani. Pengetahuan mereka belajar ke Mesir, ke Babylon juga di sini. Jadi kalender bintang, risalah siklus lunisolar gitu ya, itu ditemukan oleh dari dulu dituliskan kembali oleh ilmuwan Yunani di sini. Ini ada Aristarchus dari Samos mereka yang bilang bahwa ternyata matahari yang sebagai pusat di sini ya. Mereka jadi udah tahu tentang itu, walaupun nanti detailnya balik lagi ke geosentris di sini. Nanti pengetahuan ini mulai amatan objek-objek di sini. Ini ada gerak epicycle gitu ya. Lalu nanti ada Hipparchus of Rhodes yang membuat katalog bintang. Ini saya akan cepat aja nih ya. Nah, baru kemudian Ptolemy yang membukukan semua pengetahuan itu ke dalam buku yang disebut kitab yang besar, Almagest gitu ya. Di sini ada banyak perhitungan. Jadi pengetahuan astronomi pada saat itu dirangkum dalam satu kitab Almagest yang kemudian nanti dipelajari oleh ilmuwan Muslim di sini. Dikaji kembali, dikoreksi mana yang salah dari Almagest, mana yang tidak tepat, modelnya dikembangkan lagi di sini. Nah, ini salah satu simulasi. Ini saya lihat tentang modelnya Ptolemy ya. Ini sebentar, ini pen. Loh. Gimana nih?
Oke. Kelihatan? Ya, bergerak ya. Ini model tadi dikembangkan dari bumi sebagai pusat gitu ya, dari pengamat terus matahari, bulan, Merkurius dengan gerak yang kompleks. Ini matematikanya kompleks sekali untuk menjelaskan planet yang mengelilingi bumi. Walaupun sebenarnya planetnya mengelilingi matahari, tapi dilihat dari bumi. Nah ini butuh matematik yang ini. Nah ini kemudian berkembang tadi ilmuwan Islam mengembangkan, ada Al-Tusi, Al-Urdi, dan Ibnu Satir, konsep yang sama nanti kemudian Ibnu Satir kemudian dikembangkan oleh Kopernikus, mengganti posisi titik ini observer, ini titik nanti ada titik lingkaran, nanti ini buminya gitu ya, pengamat, nanti si pusatnya adalah nanti ekuan, salah, nanti berubah sebagai jika nanti pusat lingkarannya adalah matahari, itu di zamannya Kopernikus. Nah ini dikaji, kita pelajari, ada satu mahasiswa tugas akhir yang mencoba bagaimana sih transisi dari pengetahuannya Ptolemy kemudian disempurnakan teorinya oleh para ilmuwan Islam sampai di akhir mengembangkan sehingga Kopernikus itu bisa tahu bisa mengembangkan yang heliosentris. Dicurigai ini ada istilah transmisi. Jadi sebenarnya Kopernikus itu menuliskan kembali pengetahuan dari Ibnu Satir sebelumnya. Kemudian karena dari simbol-simbolnya mirip gitu ya. Ada beberapa pro dan kontra apakah penemuan khususnya Kopernikus atau nanti dia hanya mengembangkan dari pengetahuan Ibnu Satir sebelumnya situ. Nah, kemudian kita tadi aspek astronominya ya, teknis pengamatan langit dan konsep tentang 7 langit. Nah, sekarang ada bagian lagi yang kita mengamati langit tapi sebagai aspek kosmologi, bagian konsep alam dan manusia gitu ya. Bahwa alam semesta terkait dengan manusia. Tadi ada objek-objeknya, butuh matematik, butuh pengamatan. Nah, sekarang bagaimana mengkaitkan orang dulu dengan alam semesta dan manusia. Bagaimana sih alam semesta terbentuk dan bentuknya seperti apa gitu ya. Ini ada dulu orang Babylon Syria bumi sebagai mungkin yang masih datar gitu ya, ada underworld. Mungkin bukan datar ya, tapi sebagai bumi ada simbolik di sini. Ada dunia bawah, dunia yang kegelapan gitu ya, terus ada air. Ini menarik konsep air. Dan nanti kan ada air juga ya, tercipta kehidupan dari air. Lalu melihat ada matahari, bulan, dan tadi planet-planet, bintang, dan ini mereka melihat ada kubah. Kita bumi ada kubah yang besar, sama kita langit malam melihat langit itu seperti kubah setengah lingkaran. Karena kita di atas ya pengamat gitu ya. Walaupun karena buminya bulat maka dia berbentuk bola. Lalu ada lagi di bagian atas langit yang tinggi ya, surga atau ya di mana ini tempatnya Tuhan atau para dewa, mungkin pada sudut. Nah, definisinya segala sesuatu berasal dari air. Bumi terbentuk melingkar berupa gunung berongga yang bertumpu di perairan dunia. Gambarannya seperti itu. Ini bangsa Babilonia membuat peta yang besar tentang zaman itu ya, peta bumi lah pada zaman itu yang telah diketahui di sini. Dan berkembang tadi bumi yang datar berbentuk sirkular, kemudian berbentuk silinder, berubah ya pengetahuan. Baru kemudian zamannya Pitagoras. Nah ini Pitagoras yang kita kenal dengan segitiganya, dia membuat ada tulisku yang harmony of sphere, seperti bola-bola. Langit itu seperti tadi gambarannya bola-bola gitu ya. Di alam semesta atau kosmos yang teratur, diatur oleh satu dewa yang tertinggi, dewa yang hidup bernafas kosongan sekitarnya, dan jiwa manusia adalah bagian yang terasing dari dunia jiwa. Nah, ini sudah tahapannya sudah lebih dalam lagi ini mengembangkan. Jadi tidak hanya
aspek sains pengamatannya, tapi udah ada kaitan dengan jiwa manusia di sini. Pythagoras tuh seorang guru, seorang mereka gitu ya. Dia murid-muridnya dia tidak memakan kayak vegetarian kalau tidak salah seperti itu. Jadi ada di telinga oleh murid dia mengajar gitu ya. Dan bumi terbentuk mengorbit dari perapian alam semesta. Nah, ini menarik karena dianggap bumi mengelilingi suatu api yang besar di situ. Dia nggak bilang matahari, tapi dia sebagai saatnya adalah suatu api alam semesta. Kemudian Plato menyempurnakan bentuk lingkaran adalah bentuk yang sempurna. Nanti orbit-orbit makanya sebagai bentuk yang lingkaran di sini. Kosmos diatur secara ilahi di sini. Jadi makhluk hidup berputar diliputi oleh jiwa. Jadi ada pengaturan Tuhan dari alam semesta gitu ya, disadari, dan diliputi oleh jiwa, ada definisi jiwa ntar gitu ya. Dan dari buku Republik, lingkaran kosmos terbentuk dari 8 nested world istilahnya, ini mewakili bintang-bintang tetap dan 7 planet tadi ya. Dari Phaedo, bumi bulat berpusat di surga yang bulat. Nah, itu udah definisi, ada lingkaran, bukan surga ini sebenarnya, lingkaran yang bulat. Jadi sudah mulai berkembang, tidak lagi langit, tapi juga mengkaitkan antara manusia, alam yang besar ini sebagai suatu simbol. Ada yang lebih tinggi lagi ya di atas manusia ini gitu ya. Di sini. Dan manusia di bumi tinggal dalam, dan langit yang dilihat sebagai suatu yang simbol bola-bola yang sempurna, lapis bola kaca mungkin ya. Ini ada Pythagorean Heart of Universe, ini ada api di sini, tapi ada matahari juga di sini. Mungkin definisinya, penggambarannya kira-kira seperti itu. Jadi ada suatu pusat yang mana semua planet mengelilingi. Nah, kemudian kenapa akhirnya orang tetap memakai geosentris ini? Ada ilmuwan setelah muridnya Plato, Aristoteles, dia cerita bahwa bumi diam, tidak bergerak, di pusat dikelilingi oleh bola-bola kristal yang padat, ini ya, bergerak seragam mengorbit. Nah, tadi 7 bola tadi. Dan alam semesta terbentuk dari kombinasi 4 elemen. Nah, ini kalau nonton film Avatar ya, Avatar yang kartun ya, sama juga sih mungkin ya Avatar itu, saya belum nonton Avatar yang di film bioskop. Jadi ada elemen air, api, tanah, udara. Ini menarik karena nanti elemen ini dipakai dalam para ilmuwan Islam, terutama yang filsufnya untuk ini. Dan elemen kelima yaitu ether di sini. Ini dipercaya sampai kemudian tahun 1900-an ketika ada 2 orang tuh ya, Michelson dan Morley, yang membuktikan bahwa ether tidak ada secara ini. Jadi pengetahuan dasar ini dipakai sampai modern lah, sampai tahun 1900-an di situ. Konsep ini air, api, tanah, udara juga yang akhirnya nanti melahirkan konsep atom. Apa sih yang esensi dari alam semesta ini, yang kemudian nanti Demokritus ada, oh itu atomos gitu ya di sini. Nah, Ptolemy tadi dia menggambarkan konsepnya Aristoteles dalam bentuk real bola-bola dan misalnya dengan data pengamatan, makanya kompleks ya. Nah, geosentris secara bahasa berasal dari kata Yunani geo yang berarti bumi dan sentris yang berarti pusat. Sedangkan secara istilah biasanya adalah teori mengenai alam semesta yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat tata surya gitu ya. Sebenarnya ya karena dalam koordinat ya bumi sebagai pusat karena ada pengamat gitu ya. Tapi juga nanti kemudian ketika pusat tata surya maka perhitungannya harus bisa orang dulu mengamati planet tapi juga membuat perhitungan tadi ya, prediksi gerhana dan lain-lain. Jadi mereka bisa menghitung dengan tepat posisi planet, matahari untuk kalender, walaupun dengan konsep geosentris. Sekarang kan dengan heliosentris bisa menghitung dengan posisi gerhana. Nanti bulan April ada gerhana, jam berapa. Nah, orang dulu juga udah bisa memprediksi gerhana gitu ya. Itu beda keakuratannya ya. Di sini ini konsep tadi 7 langit tadi simbolnya. Nah, kenapa ketika Rasulullah Mi'raj menggunakan 7 langit ini juga gitu ya. Nah, apa yang dilihat? Nah, tadi jadi si planet-planet ini sebagai simbol. Bukannya langitnya juga di luar tata surya udah surga, enggak gitu, enggak.
nggak seperti itu, tapi konsep langit 1, 2, 3 sampai ke 7 itu disimbolkan oleh objek-objek tadi, bulan, Merkurius, Venus. Jadi bukannya ke aspek kosmologinya, jadi bukan lagi ini langitnya tata surya gitu. Nanti galaksi yang lain masuk langit berapa dong? Mungkin langit ke-5, ke-6 kayak gitu kali ya, atau di luar langit itu enggak. Mereka menganggap langit-langit yang 1, 2 itu disimbolkan oleh objek planet istilahnya gitu ya. Jadi kayak bedakan antara yang tata surya sebagai suatu siklus sistem yang real dengan simbol langit yang tinggi sebenarnya, ya punya makna yang dalam. Nanti dalam Al-Quran ada maknanya dalam seperti itu. Jadi orang dulu senang dalam agama juga orang di Al-Quran banyak simbolisme. Jadi kenapa simbol, kenapa perumpamaan agar bagaimana Allah ada sesuatu yang tinggi nih. Sedangkan manusia ngelihatnya sehari-hari matahari, bulan, pohon gitu ya. Jadi bagaimana menceritakan sesuatu yang tinggi, yang di alam yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, menggunakan simbol-simbol yang bisa dikenali oleh manusia. Kan manusianya bodoh ya sebenarnya ya. Mana dia belajar. Manusia bodoh tapi belajar dia. Berkembang pengetahuannya. Nah, tim lihat ada loh yang dibalik di luar itu suatu pengetahuan yang tinggi, tapi disimbolkan dengan, karena di Al-Quran kan ada simbol tentang apa? Ada pohon, ada ya Sajaratul Toibah, pohon Toibah, ada pohon itu kan ada makna yang tinggi di sana. Itu tugasnya para ini ya ulama sini. Nah ini simbol tadi ada ini 7 langit. Nah buminya juga nanti ada 4 elemen tadi, 4 elemen dan lapisan sini ya. Nah ini ada posisinya, ada gap, ada matahari, Venus gitu ya, terus ada Saturn gitu ya. Nah konsep geosentris ini apa manusia sebagai pusat semesta, menganggapnya ya karena bumi sebagai pengat. Jadi alam yang besar ada tuh mungkin penggambaran ada Allah di langit ke-7 gitu ya, di yang paling tinggi itu melihat sebagai jika ada lingkaran maka pandangan kita menuju kemana? Ke pusatnya kan. Jadi pandangan yang di atas itu menuju ke pusat. Nah, pusatnya manusia. Jadi manusia itu selalu diperhatikan oleh Allah. Jadi gitu ya. Jadi manusia sebagai pusat pandangan Tuhan. Seperti itu. Nanti ada konsep mikrokosmos, makrokosmos. Jadi bahwa kalau di Al-Quran dalam surat Fusilat, sanutrim ayatina fil afaq itu ya, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di ufuk. Ufuk itu apa? Yang besar kan, yang paling jauh. Ufuk itu kan kalau kita melihat horizon ya, titik pandang paling jauh. Dan pada dirimu sendiri, maka itu ada al-haq di sana ya. Dan ada mikrokosmos, sebenarnya manusia juga ada sama. Gambaran alam yang besar itu disimbolkan dengan manusia. Ini para wali di Jawa juga membuat banyak serat-serat yang menggambarkan bahwa tadi makrokosmos dan mikrokosmos di tubuh manusia di dalam jiwa. Nah, itu ada hierarki kosmis. Nah, ini menarik hierarki. Ada tingkatan yang besar. Nanti di astronomi modern yang sekarang ini juga ada pembentukan alam semesta menggunakan hierarki. Dari yang kecil ke makin lama ke yang besar. Pembentukan galaksi ini itu ada hierarki. Gini. Ada dipakai. Saya mengutip ini kata-kata Ikhwan Al-Safa, ini ada sekumpulan ilmuwan lah yang nggak diketahui siapa saja namanya, tapi mereka ada buku Rasail Ikhwan Al-Safa. Mereka mengatakan keseluruhan dunia merupakan seperti satu kota, atau seperti seekor hewan, atau seperti seorang manusia. Dunia ya semua bagian-bagian tersebut melekat bersama seperti organ-organ pada tubuh hidup yang berasal dari wujud dan perawatan kalimat ilahi. Jadi alam semesta yang besar itu ada saling terkait. Jadi bumi, ada planet-planet yang lain itu saling terkait satu sama lain. Menurut sini. Seperti tubuh, kalau ada satu yang sakit, maka yang lain juga akan mengalami sakit. Nah, konsep ini yang kenapa akhirnya geosentris menyatu. Ada bumi di pusat, ini ya konsep yang alam semesta itu ada menyatu. Beda dengan nanti konsep yang heliosentris, ini yang beda. Konsep saya melihat
ini konsep geosentris kebutuhan jiwa manusia dan akan kehendak Tuhan. Ada kaitan dengan Tuhan, kalimat tadi perawatan kalimat ilahi di sini. Tubuh kita dirawat sama Allah di sini ya. Ada perawatan sama alam semesta juga. Tapi ada pandangan antroposentris ini yang lahir dari konsep heliosentris nih. Melihat bahwa kehendak manusia yang tak terbatas gitu. Kenapa akhirnya ada sejarah yang panjang dari ketika konsep geosentris dipegang oleh di dunia barat oleh gereja, tapi bukan sebagai suatu keilmuan yang ini, tapi sebagai dogma yang harus ditaati. Kalau tidak taat akan dihukum seperti itu. Karena itu kemudian ketika Copernicus menuliskan Revolution Nimbus heliosentris didukung oleh Galileo gitu ya, Tycho Brahe dan kemudian Kepler gitu, disempurnakan Newton juga, maka pandangan orang Eropa saat itu berubah dari yang bahwa didominasi gereja geosentris yang harus ke Tuhan tapi lebih banyak dogma, seperti memberontak. Nah ini yang terpecah gitu ya, akhirnya yang dulu di Islam nggak ada konsep seperti tidak ada perpecahan gitu karena tidak ada paksaan gitu ya, pemaksaan. Tapi di Eropa di zaman Renaissance itu akhirnya terpisah antara gereja dan pengetahuan sains. Nah ini kemudian ada sejarah Sabit bin Qurra, Almagestim dari secara sejarah kosmologis dihitung ya, planet adalah makhluk yang menempel pada bundaran solid dengan cairan yang mampet di antara orbit-orbit. Jadi orang memulai mengimajinasikan si konsep geosentris dengan kondisi real, dia menolak konsep tentang esens yang tidak bergerak. Nah ini Aristoteles ya. Baru kemudian masa ke era kosmologi Islam tradisional. Ini saya akan beralih. Sini ada mengutip kata-katanya Al-Biruni. Kosmos tercipta di ketiadaan. Namun manusia tidak akan tahu secara pasti kapan waktu penciptaan karena Allah merahasiakannya. Iya. Unsur-unsur yang terbentuk dalam alam semesta merupakan kombinasi dari sifat-sifat dasar kosmik. Sini. Ini ada tadi ada 4 elemen dan 4 sifat dasar, yaitu tadi panas, dingin, kering, lembab. 4 elemen ada tadi apa? Ada tanah, ada air, ada api, dan ada udara. Seperti itu ya. Nanti kombinasinya ini yang mendasari orang kemudian Al-Biruni seorang astrolog sini ya, membuat konsep astrologi dari sifat-sifat ini dari 12 zodiak. Sini ini. Nah, kemudian bagaimana konsep tadi berkembang? 7 langit tadi didetilkan oleh Ibnu Sina. Kosmos merupakan hierarki intelek, kecerdasan yang mengendalikan 9 bola langit. Nah, tadi ada 7 tambah lagi di atas yang kedua, yaitu lapisan Al-Kursi dan Al-Arsy, lebih tinggi lagi. Bola langit yang terbatas mengorbit mengelilingi bumi. Gerak melingkar dari bola langit dimaksudkan untuk pemuliaan atau tasbih karena perintah ilahi. Iya, jadi kosmologinya dibentuk nih. Ibnu Sina lebih detail lagi nih. Ini tingkatannya lagi bukan simbol itu tapi simbol intelek kecerdasan manusia. Jika untuk sampai sana itu butuh kecerdasan yang tinggi, jadi tahapan. Ikhwan Al-Safa mengkonsep seluruh eksistensi alam semesta merupakan hierarki great change of being. Ada kaitan dari menurun dari Tuhan menjadi satu kesatuan tersusun seperti realitas penciptaan dan penciptaan dengan jadi terus ada proses juga ya gitu. Ibnu Arabi merasa alam semesta tercipta dari titik asal atau sumber yang maha ada. Ada the real necessary being. Ini yang mendasari kalau orang belajar filsafat ada istilah nanti ada necessary being dan yang mungkin ada nanti yang mungkin ada nanti manusia termasuk yang ciptaan yang tapi tidak harus ada gitu ya. Dan ruang sekeliling untuk terjadinya segala kemungkinan menyatu dalam kesatuan multiplikasitas, yaitu semua ciptaan muncul dari kesatuan yang nyata. Sementara manusia sempurna atau insan kamil adalah tempat Tuhan yang kedudukan sebagai khalifah dan wali tertinggi atau kutub pemelihara alam semesta, memanifestasi kemakmuran, keadaan, kedamaian. Jadi nanti menarik di sini Ibnu Arabi nanti menggambarkan sebagai lingkaran
Jadi konsep lingkaran, dulu kita matematik geometri ya, lingkaran ternyata ada titik pusat lingkaran, nanti ada batas lingkaran. Nah, itu yang mungkin agak terlalu panjang kalau diceritakan di sini gitu ya. Yang bahwa titik penciptaan Allah itu berada di pusat lingkaran. Nah, pusat lingkaran dia tak terbagi. Kalau pusat lingkaran terbagi, kalau kita ini kayak kursor ini ya, kalau mata kita mengarah ke satu arah. Sedangkan si pusat lingkaran dia harus mengarah ke segala arah gitu ya. Gitu. Jadi ini konsep tentang kesatuan Allah, istilah pandangan dari konsep lingkaran. Nah, ini di Ibnu Sina. Tadi tingkatan langit dari 1, 2, 3 sampai 7 di simbol ini, lalu ada lagi simbol, ada langit, ada falak al-burus, lalu ada aflak, kemudian di atas lagi ada al-kursi dan al-ars. Nah, ini intelek, tingkatan akal. Jadi angkatan dari tinggi ke yang lebih rendah. Ya, gitu. Nah, ini sifat-sifat ini ya, tingkatan ini. Nah, dalam kosmologi Islam ini berdasar dari ini surat Al-A'raf ayat 54. Sungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Saya mungkin langit dan bumi ya, langit-langit karena jamak, samawati wal ard dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan cepat pula matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ini harus dicek nih, bintang-bintangnya apa nih? Kawakib ataukah jam atau apa ini? Karena beda-beda di sini ya. Ingatlah penciptaan dan memerintah hanyalah hak Allah. Masih Allah Tuhan semesta alam. Jadi dalam hadis kursi adalah aku adalah harta yang terpendam, harta yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Karena itu aku menciptakan dunia, menciptakan manusia agar aku dikenal, gitu ya. Ini jembatan antara manusia dan kosmos. Jadi ada kaitan antara alam semesta yang Allah menciptakan yang tinggi dengan alam semesta. Di alam semesta diciptakan agar Allah dikenal pemurahannya, itu dikenal oleh ciptaannya, seperti itu. Nah, tapi kenapa dalam ilmuwan Muslim masih menggunakan konsep geosentris di sini? Ini sumber dari Agus Herianto, yaitu menjaga keseimbangan antara keharmonisan sistem pohon ilmu. Punya ilmu yang tinggi, dasar dari konsep yang tinggi, kemudian ke bawahnya ilmu-ilmu yang praktis gitu ya. Di sini ada kaitan antara Allah Maha Pencipta tadi, great chain of being, ke manusia yang ciptaan di bawahnya. Menjaga hubungan manusia dengan langit, gitu ya, ada kaitan antara manusia dan langit, tidak terpisahkan. Mencegah timbulnya sains materialisme yang tidak melibatkan peran Tuhan. Nah, masalah sekarang adalah ini, sains yang saat ini kita fenomena fisik dianggap berubah tanpa ada perlu lagi, banyak orang ilmuwan yang begitu, tanpa perlu adanya peran Tuhan di sini. Ini konsepnya panjang dari zaman itu ya Renaissance, terus kemudian berkembang bahwa nggak ada kaitan, alam semesta ini bisa berjalan dengan sendirinya, katanya seperti itu. Jadi Tuhan menciptakan saja terus dia diam seperti itu. Bahkan ada yang istilahnya dalam itu di hari ke-7 dia istirahat. Nggak pernah di Al-Quran menunjukkan bahwa ada istirahat, tapi kalau nggak salah di Bible ada kata-kata seperti itu. Tidak ada, dan di Al-Quran ada setiap saat dia selalu dalam kesibukan, kan ada ya di Al-Quran. Jadi mengkaitkan, tidak ada kaitan sains yang saat ini yang jauh tidak mengkaitkan Tuhan dengan ciptaannya gitu ya. Nah, dalam modern ada beberapa ilmuwan Muslim terutama yang mengangkut prinsip-prinsip mengkaitkan tadi pengetahuan astronomi klasik, konsep langit tadi dengan konsep yang ada sekarang dalam sains modern. Menurut sains Nasser, sebuah penerapan dari prinsip-prinsip tatanan metafisik yang tadi wahyu gitu ya, menuju domain realitas kosmik yang bisa kita gapai dengan mata, dengan sains, merupakan alat untuk mencapai tujuan akhir yang sebenarnya, yaitu memperoleh pengetahuan mengenai Sang Pencipta dengan mempelajari kebijaksanaannya tercermin dalam ciptaannya. Jadi kita memahami yang tak tergapai, Allah yang tak tergapai dengan melalui ciptaannya tadi.
Allah membuat simbol-simbol tentang dirinya, pengenalan dari ciptaan-ciptaan yang kita ini. Nah, sains mempelajari bisa dari ciptaan agar tadi fungsinya agar tadi mengenal Tuhan, bukan malah jauh gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam kesinaan alam semesta berasal dari al-haq dan kembali ke al-haq gitu ya. Dan diri manusia merupakan tema penting karena hanya diri sendiri yang bisa mengenal Allah dan kosmos. Ini udah puncak manusia. Itu yang bisa mengenal, untuk mengenal diri sendiri, maka dia harus mengenal Tuhan. Kosmos Qurani tidak hanya membahas hal-hal fisik yang terdiri dari bintang, planet, dan entitas fisik lainnya, tapi juga mencakup semesta spiritual yang dihuni oleh entitas non-fisik. Tadi simbol dalam Al-Quran, langit itu tidak termata-mata hanya 7 planet, 7 objek, sedangkan yang lainnya nggak ada, tapi adalah sebagai suatu simbol dari realitas yang lebih tinggi. Ada malaikat, ada alam yang lebih tinggi, alam malakut, jabarut, seperti itu ya. Nah ini tadi dari Ibnu Arabi, ini the real, satu titik pusat lingkaran, pada saat yang sama bisa melihat ke seluruh sisi lingkarannya di sini ya. Nah ini ini the real yang wajib ada adalah si titik pusat lingkaran. Ini adalah batas lingkaran, dan di antara pusat dan batas lingkaran itu ada namanya possible is the space between the point of the real and the circumference, ada keliling lingkaran. Jadi semua ciptaan dalam sini. Nah, ini dalam Ibnu Arabi ada tahap tadi menggunakan definisi 12 zodiak, matahari bumi mengelilingi matahari dalam bidang ekliptika, di sekelilingnya itu ada 12 zodiak gitu ya, walaupun sekarang katanya ada 13 gitu ya. Tapi konsepnya 12 zodiak. Tadi 12 terkait dengan tadi 60, 12 itu kan paling terkait ya. Ini di yang Babilonia dulu. Lalu ada 7 surga di sini ya. Kemudian di bagian terluar. Kemudian dari bagian terluar bintang-bintang, baru tadi 7 objek langit, 7 tingkatan langit. Kemudian ada bumi, ada 7 bumi juga ada. Apakah buminya ada 7 lapis atau apa, mungkin bisa dilihat, itu perlu dikaji ya. Ada animal, ini ada tingkatan level manusia, tingkat derajat. Di sini terkait nanti misalnya ada aspek, ada metal, tumbuhan, binatang, manusia, dan paling tengah adalah manusia sempurna, insan kamil. Ini pembahasannya mungkin di luar cakupan ini ya. Berapa menit lagi? Senyamannya. Oke, ya. Oke, dikit lagi ini. Saya ada hadis tentang Rasulullah SAW, perumpamaan langit yang 7 dibandingkan kursi seperti cincin yang dilempar ke padang sahara yang luas. Dan keunggulan ars atas kursi seperti keunggulan padang sahara yang luas itu di atas cincin tersebut. Jadi konsepnya lingkaran yang besar, makin besar seakan-akan yang bagian bawah itu seperti cincin ya, yang bulat dari padang sahara yang luas sekali. Nanti yang atasnya juga ada yang jadi meningkat, ada tingkatan-tingkatan yang lapisan, kita nggak kebayang ya, itu simbolisme seperti itu. Ada sesuatu yang tinggi di antara, nanti kan ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi gitu ya. Nah, dalam Ibnu Arabi juga membahas tadi tentang Adam. Kita balik lagi tadi ya, tingkatan ini coba kita kaitkan, ada nggak nabi-nabi ini dalam Al-Quran, semua yang diceritakan banyak ya. Kira-kira dari ke-7 nabi dan rasul ini yang ceritanya Al-Quran relatif sedikit itu yang mana? Nabi Idris. Tuh, Nabi Idris cuman sedikit, tapi ada dia diangkat kan ya, Nabi Idris diangkat ke langit mana nih? Kalau dalam cerita diangkat ke langit keempat. Kenapa seperti itu? Kisah Idris ada terkait dengan matahari. Kalau dilihat ada Book of Enoch, ada kitab Mazir, itu langit keempat, matahari di sini.
Coba kalau lihat Adam, bulan gitu ya. Ini ada berapa makna yang terkait dengan jasad manusia, ada Isa dan Yahya terkait ruh. Nabi Isa kan terkait dengan ruh ya, dari bayi yang ciuman ruh terus bisa berbicara kan dari ketika bayi di sini. Dan di Kristen nanti ada kisah, ada nabi kan yang Trinitas, ada Ruhul Kudus kan ya. Seperti itu, ada kisah terkait ruh. Yusuf nabi yang apa? Yang ganteng kan? Yang ganteng. Kenapa namanya dikaitkan dengan ke Venus kok? Kayak ada ini kan, Venus apa bintang yang cantik ya? Bukan bintang, planet bintang kejora. Kan gitu ya. Bintang yang tadi simbolnya perempuan. Seperti itu. Yang cantik, yang dia selalu terbit di bintang timur, bintang barat. Jadi setelah matahari terbenam dia ada muncul gitu kan ya. Atau sebelum matahari terbit, itu kan ya. Cahayanya terang sekali. Planet kedua terterang ya. Itu paling terang setelah Jupiter, saya lupa magnitudonya. Kemudian matahari, terus Mars, ada Harun, ada Jupiter, ada Musa. Musa cerita, ada cerita tentang cahayanya, cahaya matanya Musa gitu kan, yang terang. Jupiter juga terang. Dan terakhir ada Ibrahim yang Saturnus. Apa ini di sini? Saturnus ada ini. Kalau lihat dari berapa makna di sini ada tentang Yusuf, tentang jiwa manusia yang tinggi, yang tujuan manusia itu adalah mensucikan jiwa ya, nafs ini ya. Kalau terkait dengan agama. Ini ada tentang matahari, ada akal, kolb, tadi kolbnya alam semesta ya. Istilahnya kan matahari, tepat di tengah. Kolb ada di tengah. Kemudian ada Harun, Musa ini yang Harun nabi yang bawa syariat, hakikatnya. Jadi ini agama terkait dengan syariat dan hakikat. Lalu tentang kudrah, tentang kemisian, itu Ibrahim. Biasanya orang paling tinggi kalau dilihat, dan enggak, kalau orang-orang di simbol di zaman orang Kristen itu menggambarkan para santonya itu ada lingkaran di kepala ya. Itu di agama Buddha juga, atau di itu. Ketika para itunya dia ada lingkaran di kepala. Ada cahaya, lingkaran cahaya. Kayak gitu ya. Atau kalau di kartun-kartun Tom and Jerry, kalau orang udah meninggal atau ada apa, ada lingkaran emas kan ya di kepala. Nah itu ada diambil dari simbolnya Saturnus yang ada cincin di situ. Jadi orang yang suci dalam peradaban dulu digambarkan orang yang di dalam kepala, di atas kepala itu ada lingkaran cahaya sebagai tanda bahwa dia punya akal yang tinggi, yang bercahaya. Tadi kalau ini ceritanya panjang. Menariknya sendiri kenapa di Saturnus sebagai simbol tadi langit yang tertinggi itu ada cincin. Walaupun sebenarnya Jupiter punya cincin ya. Ada cincin tapi lebih tipis. Nggak gitu kelihatan. Tapi cincin Saturnus yang indah. Seperti itu. Nah dari sini ada seorang astronom nih. Astronom dari Perancis. Ini bagian akhir ya. Namanya Bruno Guidardoni. Dia memeluk Islam tahun 87. Terus dia masuk tarikat gitu ya. Ini pendapatnya dia. Menurutnya alam semesta yang diciptakan dari model fine tuning menandakan peran Tuhan. Maka sebenarnya bagaimana peran manusia tentang waktu dan jenis aktivitas sangat diatur oleh Sang Pencipta. Ini ada menjadi masalah dalam kosmologi modern bahwa untuk alam semesta kita ini yang terbentuk kosmos ini untuk tercipta dari proses Big Bang itu butuh suatu spesifik agar terbentuk ada planet, ada bintang, itu butuh parameter-parameter tertentu. Ada parameter kosmologis, parameter misalnya apa, konstanta gravitasi yang fix. Kalau misalnya berbeda sedikit, maka itu nggak jadi si alam semesta ini. Komposisi material, komposisi elemen kimia untuk terbentuk matahari dengan planet-planet seperti bumi itu harus spesifik. Nggak bisa ini kelebihan, nggak bisa kekurangan. Sedangkan kalau sains itu kan lebih ke apa? Apalagi ke kuantum ya, probabilitas. Bisa banyak nih. Nah, bagaimana agar dia satu, makanya disebut fine tuning, nilainya harus tepat, yang detail. Nah, itu butuh ada para ilmuwan yang beragama lah istilahnya. Ada Bruno Guidardoni ini bilang ada peran Tuhan di sana. Sehingga ketika orang membuat model alam semesta Big Bang dengan inisialnya bisa macam-macam,
secara acak belum tentu jadi manusia di ujungnya, seperti itu. Bisa jadi alam semesta yang nggak ada bintang atau penuh dark matter, nggak bisa akan membentuk galaksi seperti itu. Jadi ada fine tuning, ini adalah peran. Walaupun kemudian akhirnya orang mengembangkan juga agar probabil atau nilainya bisa macam-macam, akhirnya muncul alam semesta yang multiverse nilainya. Ya, alam semestanya banyak agar si parameter-parameter itu bisa terjadi secara, jadi mungkin ada alam semesta lain yang tidak ada bintang tapi isinya dark matter semua atau dark energy semua, sedangkan yang lain dengan segala kemungkinan yang tak hingga, kira-kira gitu. Tapi ilmuwan mengatakan bahwa enggak, alam semesta terbentuk harusnya ada parameter yang pas yang diatur sekali oleh Tuhan, oleh Allah, agar terbentuk manusia, nggak bisa sembarangan acak-acak gitu. Nah, daya nalar manusia dalam Quran menurut Guidaroni adalah ini dari surat An-Nahl, dan dialah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu dan dia memberimu pendengaran, penglihatan dan afidah, hati. Artinya ada akal, pendengaran, penglihatan dan nanti akal di sini. Akalnya lebih akal dalam, bukan akal lahiriah. Pendengaran, daya untuk menerima dan mematuhi petunjuk tekstual. Nah, ini yang tentang syariat. Basiroh al-basar, pandang mengatakan untuk melakukan berefleksi pada fenomena yang berhubungan dengan pencarian pengetahuan rasional yang sesuatu yang lebih tinggi. Nah, kemudian batin atau al-afidah secara simbolik berada di hati atau qalb atau fuad, adalah kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan secara langsung dari Tuhan melalui penyingkapan spiritual. Jadi akal kita belajar manusia itu sesuatu yang lengkap. Ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Masing-masing bisa mengambil informasi. Jasad kita terbatas nih, kalau mati jadi tanah, seperti itu. Punya mata melihatnya, tapi kita punya jiwa yang lebih tinggi yang bisa melihat lebih luas, beda alam misalnya. Dan ini ada akal. Di Al-Quran membahas ketiga hal itu. Mungkin saya tutup dengan ini. Prospek metafisika dalam Islam dapat memberi petunjuk-petunjuk kepada seorang kosmolog untuk menafsirkan kemungkinan makna lain dari penemuan-penemuan yang dilahirkan dari sains modern. Tujuan utamanya dari simbol-simbol tadi dengan sains yang saat ini penuh imajinasi itu, orang Muslim terutama orang beriman harus bisa membaca di balik itu, gitu ya. Tidak hanya real, gempa nggak ada kaitan dengan ini, kaitan dengan bumi, tapi nggak ada kaitan dengan manusia. Nggak bisa seperti itu. Di Al-Quran diwanti-wanti. Banyak azab datang karena manusia tidak mentaati Allah, Rasulnya, seperti itu ya. Nah, 3 jalan mempelajari pengetahuan, tadi pengenalan kitab suci dan kepatuhan pada hukum, wahyu, syariat, penilaian terhadap dunia dan perenungan terhadap keteraturan keajaibannya, proses ini, perenungan di sana, dan penyingkapan batin yang dianggurkan Allah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Dan di sini aspek 3 ini. Jadi kalau yang sini banyak kok ilmuwan saat ini yang mendapat inspirasi dari mimpi ketika penemuannya ya, tentang coba cerita yang double helix, siapa? Wilson dan Crick ya. Kenapa DNA bentuknya seperti itu, dia bermimpi ada ular yang saling melingkar seperti itu. Banyak inspirasi dari mana datangnya kalau bukan dari Allah, seperti itu. Yang kepada orang yang belajar dengan objektif untuk objektif bisa buat apa, apalagi yang dilandasi oleh tujuan beribadah, tentu akan lebih tinggi lagi maknanya, seperti itu ya. Jadi di sini kita belajar apapun bidangnya, mau astronomi atau fisika dan yang lain-lain, tapi ada makna di sini, ada aspek manusia yang harus ada akal yang bisa membaca di balik itu, gitu ya. Ini penutup dari kata-kata dari Ikhwan Al-Safa. Tuhan telah menempatkan segala sesuatu yang ada di alam semesta dalam mikrokosmos. Manusia tidak dapat mengetahui dalam makrokosmos, maaf ya. Manusia tidak dapat mengetahui semua yang ada dalam alam semesta karena besar sekali, dengan keliling dan mempelajarinya karena hidup terlalu singkat dan dunia terlalu besar. Hanya dengan mempelajari dirinya sendiri, dia dapat sampai pada pengetahuan tentang semua hal yang sudah ada dalam dirinya. Tadi ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Dan tadi sanurhim ayatina fil afaq fi anfusihim. Jadi Allah menunjukkan di ufuk, di alam-alam yang besar, tapi juga di dalam dirimu sendiri ada al-haq, ada pengetahuan yang tinggi tentang Allah di sana.
Mungkin sekian dari saya, mungkin tidak nyambung tadi konsep 7 langit, tapi konsep 7 langit terkait tadi bagaimana ulama Islam akhirnya mengkaitkan 7 langit tadi sebagai simbol untuk ada kaitan Allah dengan para makhluknya gitu ya. Seperti itu. Lalu agar manusia belajar dari simbol-simbol, tidak hanya kayak mungkin ada analogi. Dia melihat ada orang kayak kitab suci Al-Quran itu menunjukkan ke sesuatu yang lebih tinggi. Tapi misalnya kita berkutat pada Quran hanya terhadap tulisannya, ini maknanya apa, ini apa gitu. Bukan maknanya, tapi terhadap yang tertulis, yang lahiriahnya saja, kita nggak bisa melihat petunjuk yang ada lebih itu tuh mengarah ke sana gitu ya. Mungkin dulu ya banyak kisah ada patung menuju ke arah tertentu, tapi kita sibuk dengan kenapa arahnya ke sana, kenapa bajunya seperti ini, tapi tidak mengarah ke yang dituju seperti itu. Mungkin itu dari saya. Silakan kita diskusi kalau misalnya ini ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sangat luar biasa sekali, Bapak. Kita jadi selain belajar ilmu keastronomian juga belajar bagaimana memfilsafati pemahaman-pemahaman yang diaturkan di dalam Al-Quran kepada kehidupan sehari-hari kita. Baik, masuk ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengaturkan secara langsung pertanyaannya, dapat raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Kalau kaitan dengan sains, bukan sains, saya lebih ke saya yakin dengan jasadnya juga gitu ya. Tapi apakah sama dengan kecepatan cahaya? Coba gini, kan ada di Al-Quran tuh ya ada malaikat turun naik dengan waktu tertentu kan ya, dalam sehari dengan 1000 tahun. Nah kalau kita katakanlah saat ini C-nya itu kan berapa 300.000 kilometer per detik gitu ya. Coba ke bintang terdekat aja berapa? 4,2 tahun cahaya butuh 4 tahun. Terus kalau mau ke langit ketujuhnya itu butuh berapa tahun? Ke Andromedanya 2 juta tahun. Ntar amal kita nggak naik-naik. Kalau logisnya gitu ya. Kayaknya nggak maksudnya. Jadi apakah cahaya ini cahaya ketika Al-Quran bicara dengan cahaya, Allah adalah cahaya langit dan bumi gitu ya. Itu apakah cahaya itu foton dalam gelombang elektromagnetik seperti ini atau bukan gitu ya. Seperti itu. Malaikat dari cahaya, apa cahayanya itu foton gitu kan. Ilmu pengetahuan kita saat ini menganggap bahwa cahaya yang lahiriah ini dari matahari itu kan foton ya, punya kecepatan yang terbatas di situ. Sedangkan si alam semestanya jauh lebih besar. Cahaya menjadi bintang yang lain tuh terdekat aja Proxima Centauri itu butuh 4 tahun cahaya gitu. Butuh 4 tahun. Bahkan ke galaksi yang jauh itu ordernya udah miliaran tahun gitu kan ya. Nah, balik lagi itu pertanyaan, mungkin saya tidak mau mengkaitkan ya. Itu langit 1 itu batasnya apa, langit 2 batasnya apa kan itu ada berapa kajian dari ilmuwan Muslim Indonesia juga dibahas ini langit 1 batasnya ini, langit 2 ini, langit 3 ini kan ada kan ya seperti itu ya. Ya saya tidak membaca itu, tapi ketika Rasulullah naik ke sampai langit yang ke-7 pakai raga, pakai raganya cuma ada batas nanti. Jadi tingkatan langit ada ini kalau misalnya di Islam tuh ada alam kan ada alam mulkiyah gitu ya. Ada alam malakutiyah gitu ya. Dan alam jabarutiyah. Malakutiyah itu alam malaikat, alam ruh, alam jiwa kita gitu ya. Jadi jasad mungkin sampai tahap 7 alam tingkat 7 tertinggi, alam
mulkiyah. Nanti jiwanya Rasulullah baru yang lebih tinggi lagi, terus yang lebih tinggi, kira-kira seperti itu di dalam Mi'raj. Menurut pandangan saya gitu ya, Mas Fadli. Silakan kalau misalnya kurang setuju atau ini enggak, silakan masih pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Mas Fadli? Apakah dirasa cukup atau ada yang ada lagi? Silakan. Ya, cukup. Terima kasih Mas Fadli atas pertanyaannya. Monggo teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Sembari menunggu ada yang raise hand, mungkin saya bacakan beberapa pertanyaan yang cukup relate dengan materi ini, Bapak. Di sini ada pertanyaan pertama dari Mas Khairul, mohon maaf, dari Mbak Nadila Gusriani, izin bertanya. Buroh sendiri menurut pandangan astronomi bagaimana Bapak? Dikatakan dalam satu malam dapat menempuh setidaknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga Mi'rajnya dalam satu malam menempuh 7 lapis langit, seperti itu Bapak. Iya, kalau saya mungkin yang tertarik buroknya, kecepatannya seperti itu yang lahir ya. Kecepatan tadi, balik lagi tadi ya, cahayanya apa ya? Buroknya dari cahayanya apa? Gelombang elektromagnetik. Seperti itu. Kalau dari C mungkin Mas ketika Isra dari itu cepat lah. 300.000 km per jam itu bumi bulan itu 1 detik lebih sedikit gitu ya. Bisa sampai. Berarti kan cuman dari Mekah ke Yerusalem, Masjidil Aqsa kan dekat sekali. Seperti itu. Tapi ngelihat ketika dalam perjalanan, dalam kisah-kisah Mi'raj ya atau Isra dan Mi'raj tuh Rasulullah melihat di bawahnya tuh ada yang ngejar gitu kan ya. Terus ada melihat ada sesuatu di sana, ada sesuatu. Gimana dalam kecepatan cahaya bisa ngelihat dan bisa bertanya? Jangan-jangan keburu itu kan, berarti apa, kecepatan lambat kah atau bagaimana gitu. Tidak di luar wilayah. Apakah bisa seperti itu tadi, buroknya tercipta dari apa? Tadi saya yakin ketika Allah bicara cahaya dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang lebih tinggi esensinya gitu ya, dibandingkan hanya cahaya gelombang elektromagnetik biasa. Jadi saya beranggapan gini, ada konsep wayang dalam manusia itu. Dan konsep wayang itu kan kenapa wayang kulit dibuat bagus, diukir, diwarnain, tapi nontonnya hanya bayangan. Ya kan ya? Jadi ada simbol dalam terutama di kosmologi Jawa gitu bahwa yang bagusnya ini apa? Ini si jiwanya manusia yang dilukis indah gitu ya, warna-warni. Tapi yang dilihatnya adalah apa? Bayangannya apa tuh? Jasadnya kan ya, kita melihat orang dari luar kan jasad, kita nggak bisa melihat orang dari dalam. Nah, dengan analogi yang mirip bahwa dalam Al-Quran tuh ada cahaya, tapi cahaya yang dalam alam dunia, alam kita saat ini mulk itu adalah bayangan dari cahaya yang lebih besar itu, yang lebih tinggi istilah derajatnya dan itu. Jadi si foton C dengan energi sekian yang bisa kecepatannya C, kan kalau di kita kan tanpa massa ya. Kalau udah dengan massa tuh nggak bisa C kan, harusnya kurang dari C. Jadi kebayang ada Rasulullah punya massa, Rasulullah kan jasadnya punya massa. Kalau dengan C gimana? Gitu kan ya. Nanti masanya jadi tahingga. Seperti itu atau panjangnya gitu ya. Saya nggak mau kaitkan nanti karena ada nanti apa kan konsekuensi dari relativitas khusus kan bisa macam-macam gitu kan ya. Bentuk dilatasi waktu dan lain-lain. Jadi buroknya tadi mungkin terbuat dari cahaya tadi, esensi yang tadi yang tinggi tadi di alam tadi yang tinggi, bukan alam foton yang kita saat ini. Bisa jadi mungkin foton itu adalah tadi penggambaran bayangan dari sesuatu yang lebih tinggi lagi seperti itu. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Monggo teman-teman bagi yang ingin bertanya langsung bisa raise hand, nanti kami persilahkan. Sembari menunggu yang raise hand, Bapak, saya bacakan lagi pertanyaan yang ada di kolom chat, Bapak. Yakni dari Mas Muhammad Rizka Permana, ini kebetulan salah satu penguji AD. Apakah pada astronomi klasik sempat menyinggung realitas pada tiap langitnya? Gitu, Pak. Mohon maaf. Ya,
ada detail nggak salah tiap langit itu kalau di Al-Quran sendiri saya tadi ada baca beberapa riwayat cari-cari jadi Rasul ketemu siapa, ada malaikat apa gitu ya, ada realita. Tapi itu di yang ini ya real. Tapi dalam astronomi klasik simbol-simbol langit ada. Tapi tadi bukan sebagai satu yang real ini realitas langit seperti itu, tapi tadi sebagai simbol di situ ya tingkatan langit. Tadi ada makna jasa dia langit yang bawah karena bulan kita melihat bulan tergantung dengan awan dan ini ya banyak makna yang tinggi. Ibnu Sina membahas Ibnu Arabi, Al-Biruni, ya berapa buku bisa dilihat ya dengan kitab-kitab mereka. Jadi ada membahas kira-kira apa sih aspek di langit 1, langit 2, tapi lebih ke aspek yang bukan sains istilahnya gitu ya. Tadi sampai aspek makna mungkin seperti itu. Bukan berarti bahwa kita nggak bisa mengkaji bahwa di aspek lahiriah ada astronomi nggak ada ininya ya. Nggak ada batasnya, bisa jadi mungkin ke depan saya agak berhati-hati di sini, nggak bisa bawa langit 1 batasnya ini, langit kedua ini, tapi di Al-Quran ada mungkin di Al-Mulk ayat 6 ya, yang aku hiasi sama dunia ya kalau nggak salah dengan misbah itu yang harus ada pelempar setan ya mungkin ya, saya buka tadi Al-Mulk ayat 6 atau ayat 7 surat. Bentar. Ini ayat mana ya? Ayat awal. Oh ini ayat 5. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang. Sami udah bimasobih misbah. Ini api-api ya, misbah tuh api ya. Bimasobih kan jamak ya. Jangan kan sebagai alat pelempar setan. Nah, itu apa tuh? Apakah komet ataukah apa gitu ya. Tapi saya nggak membahas itu, tapi yang bahas ini. Tadi samai dunia, langit yang dunia kalau di Al-Qur'an kalau menurut pendapat saya kalau dia di Al-Qur'an tertulis samai yang tunggal berarti mungkin membahas yang langit yang dekat. Apalagi tertulis samai dunia. Langit yang dunia itu adalah bintang. Itu ya. Misbah itu kan api ya. Bintang kan api sebenarnya kan ya. Esensinya kan matahari ada api atau di surat An-Nur ayat 35 juga ada lingkaran kawakib, terus nanti di pusatnya ada misbah, ada api gitu. Jadi matahari sebagai pusat, misbah matahari kecil gitu ya, yang banyak gitu. Jadi iya tadi terkait jadi tadi batasnya tadi ya, tiap batas mungkin tadi berbintang-bintang yang kita lihat ini mungkin baru langit pertama kali ya seperti itu kalau dugaan saya gitu ya. Jadi kita nggak tahu langit yang kedua tiganya seperti apa. Astronom pengamatan ini galaksi sampai redshift berapa gitu yang itu apakah udah masuk langit kedua, saya tidak bisa menjawab. Mungkin mudah-mudahan ke depan ada dari sini yang bisa menjawab itu tadi. 3 ya kuncinya dari pengetahuan yang Ria belajar dari perenungan dan dari inspirasi dari Allah seperti itu. Itu yang gitu. Baik Bapak, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan lagi Bapak. Ya, silakan. Pertanyaan terakhir mungkin 2 ini. Yang pertama dari Mbak Zahra Fadilah. Ini menyampaikan, mohon izin bertanya. Maaf, saya dari jurusan biologi. Mbak Zahra Fadilah penasaran sebetulnya yang lebih dahulu diciptakan itu bumi atau langitnya Bapak? Karena dikatakan bahwasannya hal itu berawal dari Big Bang, kemudian berlaku hukum Hubble saling menjauh, tapi di dalam Al-Quran dinyatakan sama dulu baru artnya Bapak. Oke. Ya, itu di Fusilat juga ya, surat Fusilat kan ya. Jadi penciptaan 6 hari penciptaan kan ya. Jadi penciptaan 2 hari pertama, 4 hari pertama tuh penciptaannya bumi. 2 hari, terus 2 hari kemudian ada diisi, kemudian langit.
di situ. Tapi lebih ke apa ya itu ya, langitnya 7. Tadi Al-Qur'an sebagai simbol. Kita mungkin ada kaitan sains dan Al-Qur'an, jika sains yang benar tidak akan beda kok dengan Al-Qur'an gitu ya. Saya yakin gitu ya. Hati-hati gitu, tidak bisa apa yang dilakukan, oh ini sainsnya syarat ini, entar kalau sainsnya masalahnya berubah gitu ya. Jadi kalau yang ini saya kait tentang ini, kalau lebih ke sini. Jadi bumi ketika penciptaan bumi, pengaturan bumi, ya ini jadi gini, ketika bumi terbentuk planet ya, planet bumi, baru kemudian itu tuh atmosfer mungkin masih tertutup istilahnya gitu, baru kemudian ketika makhluk hidup ada gunung berapi, ada semua terisi, si awan yang tertutup tadi itu banyak, si atmosfer itu mulai terbuka, baru kita melihat langit yang 7 gitu. Sebenarnya ini simbol juga, sebenarnya lebih ke tentang perintah Allah bahwa manusia ketika untuk mencapai itu adalah pengaturan apa dulu, ini lebih ke tazkiyatun nafs gitu ya, tentang dirinya dulu, pengaturan mensucikan diri, baru kemudian aspek langitnya dia akan terbuka istilahnya, aspek pengetahuan, lebih ke sana gitu ya. Tapi bisa juga ketika mungkin orang dari geologi, bagaimana sih pembentukan bumi terbentuk itu masih tertutup awan ini ya, karena proses pembentukan itu awannya bukan awan ya, tapi atmosfer yang lebih tebal, kemudian makin transparan, menurun kadar air yang berat turun ke permukaan bumi sehingga langit terang, kelihatan ke atas gitu ya. Jadi ada proses gitu ya. Tapi penciptaan, dengan analogi lagi gitu. Jadi penciptaan Big Bang secara sains ya, Big Bang dulu gitu. Mungkin analoginya kayak gini ya. Rasulullah dengan Nabi Adam duluan mana? Kalau fisiknya Nabi Adam, tapi kalau ruhnya Nabi Muhammad, seperti itu Bapak. Nah, gitu kan ya. Jadi antara realistik tadi yang bumi geosentris dan heliosentris, tadi ada analogi yang itu. Secara ini Nabi Muhammad lahiriahnya kan terakhir, tapi secara itu duluan kayak gitu kan ya. Gitu. Jadi lebih ke sana ya, banyak makna dan ini. Kalau mengkaitkan terlalu ini saya menghindari otak-atik gatuk terlalu khawatir gitu ya. Begitu. Iya, Bapak, terima kasih banyak. Ini mohon maaf Bapak, ada 2 pertanyaan dari ayat. Bagaimana pemaknaan ayat menurut Bapak? Yang pertama mengenai dari Mbak Hafiza Al-Zahra juga. Mbak Hafiza Al-Zahra mengenai bagaimana menurut Bapak mengenai Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang mana menjelaskan bahwasanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat menaklukkan atau menjelajahi angkasa. Nah, itu bagaimana sudut pandang dari kemajuan teknologi saat ini. Terus yang kedua yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 22, ayat ini merupakan salah satu dari banyak ayat yang digunakan oleh kaum Flat Earth mengenai adanya penggunaan bahasa hamparan itu sendiri. Jadi bumi yang dihamparkan. Nah, itu menurut Bapak bagaimana pemaknaan hamparan di dalam ayat-ayat yang menjelaskan mengenai bumi yang dihamparkan seperti itu, Bapak? Mohon maaf. Iya, oke. Tadi yang dengan sultan ya istilahnya ya, kalau tidak akan mencapai kecuali dengan sultan. Iya, Bapak. Ini di Al-Qur'an banyak tadi dengan sultan, sultan terkait dengan maknanya dalam, tapi nggak bisa melintasi langit dengan sultan. Tadi kekuatannya apa sih tadi? Yakin pengetahuan sains itu bisa mengeksplorasi alam semesta dengan ini ya, jika pengetahuan itu dibangun untuk untuk kemanusiaan, untuk kayak itu dengan para ilmuwannya objektif gitu ya. Objektif itu berpikir benar, dan para ilmuwan besar tuh objektif sekali, dan banyak kadang inspirasinya tuh dari
mana dia ngelihat apa terus tiba-tiba ini ya sains-sains yang terdepan itu tuh dibangun dari itu. Jadi lebih ke sana. Bukan berarti kita tadi kaitan dengan Europe dan itu nggak bisa mengeksplorasi sampai yang jauh. Mungkin tapi tadi terbatas ya tadi yang kata ini umur terbatas, ini terbatas, tapi bukan berarti kita nggak bisa mengeksplorasi gitu kan ya, gitu. Bisa mengeksplorasi tapi tadi jangan sampai ilmuwan dan agamawan berpisah gitu ya, pengetahuan menyatu di situ. Mungkin umat Islam dulu antara agama dan itu menyatu di awal zaman perkembangan itu ya. Mungkin jika sampai saat ini itu bisa terus, tapi kan ada masa ya, ada masa ini. Mungkin ke depan Indonesia akan maju, insya Allah, tapi jangan memisahkan antara agama dan sains. Semua itu harus bersamaan seperti itu. Itu bisa. Jadi tapi apakah nanti sampai apa ya mungkin kayak Star Trek mungkin tahap ini ya. Jadi berkembang, sainsnya berkembang. Mungkin saat ini kata Einstein cahaya C paling maksimum. Mungkin dalam beberapa tahun lagi ada konsep fisika teori lagi yang baru yang bilang enggak gitu kan ya. Kan bisa jadi kan? Seperti itu. Sains kan berkembang terus, jadi enggak. Sehingga untuk perjalanan antar planet, antar bintang menjadi mungkin. Seperti itu. Itu ya. Terus tadi yang flat earth, ya oke. Orang dari zaman Nabi Muhammad, zaman Aristoteles aja orang percaya buminya bulat kok itu ya. Kan hamparan juga dalam astronomi juga hamparan ketika bing tata koordinat dianggap kitanya flat aja nih. Ntar baru ada lingkaran di situ ya. Ini lebih ke istilah kalau nggak salah sih ada yang bilang yang menghamparkannya itu tidak berarti datar gitu ya, tapi ke lebih ke elips atau gitu ya. Nggak Al-Quran ya ini banyak yang tentang ini. Enggak kok dari zaman itu orang udah percaya kok buminya bulat gitu kan ya. Bahkan di ilmuwan muslim kan nggak ada yang bilang bumi datar tuh kan ilmuwan muslim dulu nggak ada yang bilang buminya datar, semuanya buminya bulat. Al-Biruni menghitung diameter bumi malah seperti itu. Zaman Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan juga ngitung berapa diameter jari-jari bumi seperti itu. Jadi enggak. Jadi baru-baru aja mungkin yang flat earth ada ulama dari mana gitu yang bilang flat earth gitu kan ya, tapi kan baru-baru gitu. Gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak mengenai semua jawaban yang menjelaskan dari pertanyaannya teman-teman. Oh ya, sembari ini ya, setelah ini sesinya foto bersama, sembari bagi teman-teman mohon untuk menyalakan kameranya agar kita bisa mendokumentasikan keseruan pada acara hari ini. Sembari menunggu semua teman-teman menyalakan kameranya, mungkin sedikit saya rangkum, resume mengenai penjelasan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Muhammad Iqbal. Jadi berdasarkan tema konsep 7 langit dalam astronomi klasik itu pada zaman klasiknya, pada zaman dahulunya itu pemaknaan 7 langit itu lebih kepada sesuatu yang dianggap luar biasa bagi masyarakat sebelumnya, yakni 7 bintang pengembara termasuk bulan dan matahari. Itu didefinisikan dan difilsafati bahwasanya ya adanya kekuasaan yang lebih karena adanya perbedaan dari apa yang biasa dilihat oleh manusia itu sendiri pada bintang-bintang. Kemudian hal tersebut ditarik kepada bagaimana kita menafsirkan secara filsafati terhadap ayat, terhadap hadis yang menjelaskan mengenai tujuh langit tersebut, yakni adanya pembagian salah satunya tadi sempat ke tingkatan langit 1 sampai 7 terdapat nabi-nabi yang kemudian disimilarisikan kepada objek 7 langit itu tadi, yakni bulan, Merkurius, Venus, Matahari, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Kemudian ada pemaknaan secara ya jasadi, ruhiyah, nafsiyah, kalbiyah, syariah, hakikat, dan qodrah. Mungkin itu sedikit rangkuman. Oke, baik.
Kemudian kita sesi foto bersama. Saya mohon bantuannya dari teman-teman panitia untuk membantu mendokumentasikan kegiatan ini menggunakan screenshot, nggih. Monggo dibantu. Ada yang bisa bantu, teman-teman? Bisa mengomandoi? Ya. Baik. Oke, ini ada 7 slide ya. Kita akan capture 7 kali. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Bentar. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Fatur Rahman atas bantuannya. Teman-teman jangan beranjak dulu ya. Kita ada sesi selanjutnya yakni pemaparan bagaimana open recruitment dari YAC ini. Lalu ke sesi selanjutnya yakni penyampaian secara simbolis Bapak rasa terima kasih kami kepada panjenengan mungkin dari sedikit menampilkan sertifikat yang akan kami haturkan kepada Bapak sebagai penyerahan simbolis Bapak. Mohon bantuannya dari Mas Fatur Rahman untuk share screen mungkin ya, lalu kami screenshot mengenai penyerahan sertifikat itu tadi. Oh, ada kendala ternyata Bapak. Nggih, Mas Fatur ada kendala nggih kiranya? Mengenai pemberian sertifikatnya ada kendala sehingga tidak dapat dilakukan. Nggih, seperti itu nggih Mas Fatur. Nggih, mohon maaf dengan sangat Bapak. Baik, mungkin di akhir sesi materi ini kami selaku peserta dan panitia menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal yang telah membantu kami lebih memahami lagi bagaimana konsep tujuh langit dalam astronomi klasik sehingga memberikan kami wawasan mengenai bagaimana baiknya kita memfilsafati peristiwa Isra Mi'raj dalam nuansa keastronomian. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Nah, berikut sertifikat yang ternyata sedang disiapkan tadi. Kan kami akan mohon izin Bapak, kami screenshot terlebih dahulu sebagai pendokumentasian. Boleh dibantu Mas Fatur? I-nya kelebihan 1. Nggak apa-apa. Nggih, Arif Yanto nggih Bapak, bukan Arif Yanto nggih. FI-nya nggak, I-nya nggak perlu. Nggih. Mohon maaf Bapak. Nggak apa-apa. Kita izin screenshot terlebih dahulu nggih. Mohon izin Ibu Ketua untuk menyalakan kamera. Mohon izin Ibu Ketua. Oke, baik. Akan kami screenshot dalam hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Ibu Ketua telah mohon maaf. Baik, mungkin itu saja Bapak yang dapat kami haturkan kepada teman-teman peserta dan Bapak mengenai penyampaian materi. Sekali lagi terima kasih yang sangat mendalam kami sampaikan kepada Bapak telah bersedia dan berkenan untuk menghaturkan ilmunya kepada kita. Baik. Nah, itu. Terima kasih kembali, senang ngisi di sini. Nanti slide-nya bisa saya kirim ya ke ini, ke panitia ya. Iya Bapak.
Nanti slide akan kami haturkan ke teman-teman peserta di grup WA-nya. Ya, oke. Ya, Terima mudah-mudahan kasih. berguna. Amin. Ya. Sangat berguna bagi kita, Bapak. Saya kebetulan minggu depan menyampaikan materi di perkuliahan mengenai bumi datar dan tadi dibahas geosentris. Saya sangat terbantu dari materi itu, Bapak. Mohon izin untuk Ya, alhamdulillah, syukur. Oke, terima kasih banyak ya. Saya izin pamit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berguna, ada manfaatnya. Saya mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Tadi karena banyak, saya takutnya saya khawatir tidak bisa menyampaikan ini. Jadi astronomi Islam itu tinggi, itu ya, banyak dengan ini, dan kita harus meneruskannya ya sekarang. Tapi tidak boleh lepas juga, baru modern tapi tanpa terkait dengan yang dulu, karena orang dulu udah memaknai ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan berguna. Terima kasih banyak, senang ada tim klub astronomi yang aktif di sini. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan lain waktu bisa ngisi lagi di sini. Kalau misalnya nanti ada acara di Bandung juga, mudah-mudahan bisa hadir. Kita ngadain acara. Ya Dinda ya, kita akan Siap, Pak. kalau ada kegiatan bantu. Oke, terima kasih ya. Ya, Iya, terima kasih banyak, Pak assalamualaikum Iqbal. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. pamit ya. Iya, Pak. Ya. Kasih kembali, Pak. Baik, bagi teman-teman semua, seperti yang telah saya aturkan tadi, bahwasannya kita saat ini sedang melaksanakan open recruitment untuk pembukaan anggota dari IAAJ. Sedikit ini posternya, boleh dibantu panitia untuk mengirimkan linknya. Jadi open recruitment kami buka dari 25 Februari sampai 3 Maret ya, kurang lebih 1 minggu. Nah, di sini teman-teman akan menjadi bagian dari tim besar keanggotaan di Indonesian Islamic Astronomy Club atau IAAJ. Baik, sedikit saya sampaikan profil ya. Profil lebih lanjutnya bisa teman-teman perhatikan atau teman-teman ikuti di Instagram kita, yakni islamicastronomy.id ya. Nah, di sini kita selain daripada kegiatan-kegiatan rutin webinar ini juga melakukan kegiatan-kegiatan yang serupa dengan divisi-divisi kami, yakni ada divisi PSDA eksternal, terus ada astrofotografi, divisi Departemen Instrumental dan Astrofotografi, kemudian ada Departemen Etnoastronomi, ini teman-teman kepengurusannya, lalu ada Departemen Falakia dan Departemen Astrofisika. Ya, sama seperti namanya, Indonesian Islamic Astronomy Club ini merupakan wadah bagi teman-teman semua yang ada minat kepada dunia keastronomian, apalagi astronomi Islam yang didukung juga dengan kegiatan astronomi secara umum dan astronomi secara sosial. Astronomi secara murni, yakni terdapat pada Departemen Astrofisika ya, itu kita sering kita wadahi ke ingin tahu teman-teman dari divisi astrofisika itu, lalu kemudian ada etnoastronomi atau divisi yang secara sosial, ini kita wadahi juga kepada teman-teman bagaimana sih memahami lebih lanjut mengenai etnoastronomi atau astronomi kebudayaan seperti itu. Kemudian ada astronomi keislaman, ada Departemen Falakia. Lalu ada kita juga menyalurkan hobi yang bersifat instrumental dan astrofotografi. Itu sedikit banyak mengenai apa itu atau bagaimana IAAJ. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya kita sedang membuka open recruitment dari tanggal 25 Februari sampai 3 Maret. Kolom pendaftaran, link pendaftaran dapat diakses pada kolom chat. Baik, mungkin itu saja atau ada tambahan dari Bu Ketua? Ya, ada tambahan sedikit. Jadi teman-teman tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau sekarang kepengurusan IAAJ itu ada di 9 provinsi. Tapi khusus open recruitment anggota ini kita langsung buka semua provinsi gitu ya, se-Indonesia, dan insya Allah nanti akan dibuka beberapa wilayah baru jika kuotanya memungkinkan.
Jadi teman-teman dari wilayah manapun bisa mendaftar, nanti akan masuk ke kepengurusan wilayah gitu. Nah, gitu. Nanti kalau teman-teman buka linknya ada penjelasan lebih lengkap gitu di linknya. Itu sih tambahan dari saya, Mas Umar. Baik, terima kasih Ibu Ketua Ibu Adinda Faradila. Baik, mungkin itu saja ya yang dapat kita sajikan kepada semua teman-teman yang ada di sini. Kami dari Indonesian Islamic Astronomy Club IAAJ menyampaikan beribu terima kasih kepada teman-teman yang memiliki semangat belajar tinggi, apalagi pada fenomena Isra Mi'raj ini, yang telah mengikuti dan ikut meramaikan kegiatan di IAAJ ini. Apabila teman-teman ingin memposting